setelah dipikir-pikir ya, sebenarnya bullying itu udah dari zaman dulu. Cuman memang kayak ya udahlah, anak kecil siapa yang peduli gitu kan. Lebih ke yang kayak karena masih kecil kita nggak pernah mikir ibu nih orang ngatain aku gitu. Nah cuman aku pertama kali ngerasain cyberbullying tuh di umur I don't know, around 9 atau 10 tahun. Aku inget banget, masih kecil loh, tapi udah megang HP. Agak mix banget jujur. Banyak yang bilang, wah enak ya jadi artis dari kecil. Ya iya enak kalau memang dilihat atau kita ngeliatinnya yang enak-enaknya aja gitu. Cuman setelah dipikir-pikir pasti banyak juga kan. Kita nggak mungkin melakukan suatu hal nggak ngorbanin hal yang lain gitu. Makanya dari kecil sebisa mungkin aku kan selalu ditemenin ibu yang mana bener-bener orang yang ngebalance aku banget gitu. Misalkan contoh aku tetap sekolah normal kan dari SD, SMP, SMA. Benar. Jadi pas syuting pun ibu tetap ya udah lo nggak boleh kehilangan waktu main, lo nggak boleh kehilangan waktu belajar, ngerjain PR tuh cuman di lokasi yang berbeda aja. Kalau anak-anak lain main di rumah, main di depan komplek, ya aku main sama om-om kru. Tapi ibu selalu kayak yaudah Gi main gitu, main petak umpet, main petak jongkok ya. Iya kayak gitu-gitu, tetap sama ibu diusahain untuk get the childhood yang orang-orang memang dapetin secara normal. Cuman bedanya exposure-nya mungkin kali ya. Lo nih jadi contoh public figure aja, jadi contoh banyak orang gitu. Jadi dari kecil juga bukan dipaksa tapi lebih ada sebuah beban kayak ya udah lo sebisa mungkin melakukan hal yang baik gitu. Tapi ya setelah dipikir-pikir nggak cuma jadi public figure, maksudku kalau jadi manusia biasa pun harus jadi manusia yang baik kan gitu sih. Jadi ada pro dan kontranya tapi dari kecil ibu selalu kayak ya udah gitu. Nikmatin aja, jalanin kalau emang suka, kalau nggak suka karena manajerku ibu tinggal bilang aku nggak suka gitu. Aduh pernah lah pasti, maksudku siapa sih yang enggak kan gitu. Dan sulit, kayak maksudku itu bukan hal yang gampang untuk dilalui sama semua orang ya pasti kan. Tapi menurut aku dengan adanya adanya title public figure gitu, it's something that ya udah karena gue kebiasaan nge-share yang seneng-seneng aja sama orang. Ketika gue ngomongin hal yang sedih, mereka kayak demi apa sih masa lo ngerasain kayak gitu, lo kan artis, kurang lo apa sih udah terkenal apa segala macam kayak gitu. Jo kan gue juga manusia biasa kan gitu. Nah pasti pas SMP SMA sih ya, namanya anak-anak puber kan masih mencari jati diri, masih mencari kayak lingkungan yang baik, pertemanan yang bener tuh kayak gimana. Setelah dipikir-pikir ya, sebenarnya bullying itu udah dari zaman dulu. Cuman memang kayak ya udahlah, anak kecil siapa yang peduli gitu kan. Lebih ke yang kayak karena masih kecil kita nggak pernah mikir ibu nih orang ngatain aku gitu. Nah cuman aku pertama kali ngerasain cyberbullying tuh di umur I don't know, around 9 atau 10 tahun. Aku inget banget, masih kecil loh, tapi udah megang HP. Jadi sebenarnya memang anak kecil tidak boleh megang HP itu karena hal itu kayaknya ya. Dulu zaman-zamannya BlackBerry, terus ada Twitter di BlackBerry kan Uber kan dulu namanya. Nah sebenarnya handphoneku pun yang megang masih ibu. Jadi account Twitter, Instagram tuh aku 2012 lah, ini tuh 2010-an. Ingat banget lagi mau OTW ke Kebun Jeruk, mau syuting, tiba-tiba ada yang mention nih di handphone. Wah bu, ini maksudnya apa gitu kan, aku tunjukin ke ibu, ada orang ngomong kayak gini, Amel Carla tuh ngeselin banget ya kalau gue ketemu, gue pengen injek-injek kepalanya. Dia nge-mention gue kayak gitu. Terus sama ibuku di reply kayak, maksudnya apa nih, saya ibunya Amel Carla. Terus dia bilang kayak gini, oh maaf tante, aku pikir kalau ngebully artis bisa masuk TV gitu. Terus kayak, nah terus ibu di situ ya kan sedih lah, namanya orang mungkin pertama kali in terms of nggak dikatain langsung ya. Kalau dikatain langsung gue udah bebel banget nih. Karena dari SD gue udah dikatain gendut apa segala macam, cuman ya udah lah gitu. Nah kalau dibaca itu kan
Coy, gue biasa baca buku yang isinya positif kok tiba-tiba dikatain gitu. Jadi pas sedih ibu bilang, nah kamu bisa lihat dari situ tuh kalau orang ngatain kamu, either dia satu iri atau dua dia memang pengen cari sensasi, pengen cari kesalahan orang biar dia dilihat atau kayak dibales kayak gitu. Try to be positive sih. Emang sumpah susah banget, jujur susah banget, tapi try to look things in a different way. Contoh ya, misalnya kayak, wah gue punya beban susah banget nih gitu. Punya tanggung jawab susah banget. Contoh deh kayak, aduh capek banget deh jadi artis. Gue capek dibully, capek pressure dari orang-orang harus pakai baju bagus apa segala macam. But if you look at things in a different way, banyak loh yang kayak pengen di tempat kamu gitu ya nggak? Pengen punya exposure yang kamu punya. It's a blessing in disguise aja gitu. Jadi emang mindsetnya sih yang harus diubah gitu. Dan it's not easy to try to be positive all the time. Tapi menurut aku fake it till you make it juga bisa menjadi salah satu moto hidup ya. Kayak gue mencoba, ya udah gue palsu-palsu dulu deh berpikir positifnya gitu. Cuman lama-lama kan jadi kebiasaan gitu. Ya udah sih kalau misalnya udah terbiasa, it's not something that really hard aja gitu. Makanya sharing juga menurut aku penting banget sama orang-orang yang betul ya. Karena kalau sharing sama orang yang salah kadang waduh kok malah makin ke dalam black hole nih gitu. Tapi ya gak apa-apa Will. Dan menurut aku paling penting adalah belajar dari kesalahan gitu. Jadi jangan takut salah dan kesalahan kita, kesalahan orang lain tuh dijadiin panduan aja untuk tidak melakukannya di masa depan gitu. Contoh misalnya kayak kemarin make upnya agak kurang bagus nih gitu, mukanya belang. Ya udah biar walaupun dibully apa segala macam, ya udah next gue jangan kayak gitu deh. Gitu. Jadiin pelajaran dan try to approach things positively aja. Dibantu dengan yoga dan lain-lain. Ya untuk sahabat female menurut aku semua hal itu terjadi karena ada alasannya kan, dan it will pass. Itu sih yang harus diingat. You will get through this dan kalian gak sendiri sih gitu. Jadi menurut aku reach out ke mau ke keluarga, ke teman, ke guru atau kayak ke siapapun. Kalau kalian emang orangnya introvert dan prefer to be alone, try to do journaling atau sesuatu yang bisa ngeluarin kalian dari loophole kesedihan itu gitu. Terus juga lagi-lagi maaf banget kalau memang berisik. Aduh apa sih bersyukur tapi itu penting banget menurut aku. Dan orang tuh gak akan, dari 10 orang gak mungkin 10 yang suka sama kamu. Jadi menurut aku berteman sama semua orang boleh, tapi ambil yang baik-baik aja, ambil yang positif-positif aja. Kalau ada yang jahatin, jangan dijahatin balik, karena nggak mau kan dijahatin. Jadi menurut aku jadi orang, be a bigger person dan try to move forward aja. Semangat selalu, ingat my DMs are open, kalau mau DM aku juga nggak apa-apa. Nanti kalau aku ada kesempatan aku balasin juga. Love, send love to all of you aja.